Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dengan NPM 5110470. Saya dari kelas TP non reguler Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan eh, hasil dari tugas UAS saya, Deep Learning, soal nomor 1 dan nomor 2. Baiklah, oke, mari kita mulai di sini dari soal nomor 1. Saya menggunakan dataset tentang banjir. Dataset saya ini mencari sendiri di internet ya. Jadi di sini sesuai dengan perintah yang ada di UAS. Jadi saya buat pengerjaannya. Jadi pertama-tama di sini mengimport library-nya ya, pengimport library dan datasetnya. Saya mengimport di sini ada host, random, zip file, warning, ada numpy, ada pandas, matplotlib dan tensorflow. Ini juga ada dari tensorflow sini ada juga mengimport conv2d, ada max polling 2d, batch normalization, global average polling 2d, dense, dan dropout. Lalu di sini juga ada pada train test, untuk train test model ya. Di sini ada accuracy score, precision, recall, F1 score, confusion matrix dan classification report. Lalu di sini juga ada random set. Saya menggunakan random set 40 dengan jumlahnya 42. Ada pengecekan TensorFlow sini untuk mengetahui GPU saya bagaimana pengerjaannya. Lalu di sini juga ada saya zip filenya dari datasetnya saya simpan di Google Drive. Jadi saya simpan di Google Drive sini datasetnya banjir dataset zip ya. Saya mengambil dari file zip. Di dalam dataset berikut ada kontennya banjir dan tidak banjir. Jadi di sini ada float dan non float gitu ya. Pengekstrakannya. Nah, saya karena gambar yang ada dalam datasetnya itu sangat banyak ya, ada ratusan ribu ya kalau nggak salah, seingat saya itu. Jadi saya membatasi jumlahnya ya menjadi totalnya 3000 saja. Jadi dibagi dua, hasilnya 1500 uh, per gambar. Agar tidak terlalu lama untuk memprosesing trainingnya gitu. Jadi di sini pada part 2 sini ada melakukan pengeluaran datasetnya di sini. Lalu ada pengecekan juga file hilangnya, misalkan ada file yang tidak bisa ditemukan gitu. Lalu menampilkan gambar. Bentar. Oh ya, ini saya apa namanya, dua kali buatnya guys, lupa buat menghapus yang di atasnya. Lalu sini lanjutannya saya nampilkan contoh gambar, apakah gambar yang dari dataset yang diambil itu benar ya. Jadi sini ada contohnya, diberikan nama pada gambarnya. Sini dia memperlihatkan jumlah datasetnya 3000 dan distribusinya 1500 masing-masing ya.
lalu diberikan label non float dan float. Bisa terlihat di sini gambarnya benar ya, banjir dan tidak banjir. Lalu berikutnya di sini adalah men-split dataset. Datasetnya saya di-split dulu untuk mengambil beberapa untuk training, lalu kemudian ada untuk validasinya. Jadi di sini hasil pembagiannya yang akan digunakan untuk training ada 2100, untuk validationnya ada 450 dan tesnya ada 450. Berikutnya adalah memproses datasetnya. Dataset diproses dulu, ada image batch-nya tuh dibatasi untuk besarnya itu cuma 128 pixel aja ya, dengan batch size-nya ada 32 gitu. Lalu divisualisasikan hasil processingnya gitu. Jadi akan digunakan untuk training batch-nya itu ada 66, validation-nya ada 15, dan test batch-nya ada 15. Sini dites lagi untuk gambarnya apakah benar masih yang akan dimunculkan, dan ini adalah terlihat gambarnya udah benar ya. Lalu pada berikutnya sini adalah pembuatan CNN baseline ya. Jadi di sini untuk menemukan nilai pada ya CNN yang versi baseline-nya ya. Sini ada menggunakan model Conv2D, ada max pooling, global average pooling 2D, dense-nya, dan dropout sini ya. Nah, ya, ini adalah output yang muncul. Berikutnya lakukan training untuk CNN baseline-nya ya. Sini saya menggunakannya jumlah trainingnya ada 30 epochs ya. Tapi di sini saya menambahkan early drop jika validationnya itu sudah sampai 10, itu jika nilai validation loss-nya itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi nilainya itu sudah bagus. Jadi di sini dari 10 hasil epochnya, totalnya itu dari 10-nya di sini ditemukan akurasinya ada 0,99 gitu ya. Sini ada lossnya dari akurasi cuma 0,2, sedangkan validation lossnya akurasinya itu cuma juga 0,9, dan validation lossnya itu ada 0,1 ya. Kemudian dievaluasi lagi hasil dari CNN base-nya. Dari hasil evaluasi, untuk mengevaluasikannya di sini menggunakan prediksi, ada penghitungan metrik juga, ada klasifikasi report dan confusion matrix. Ini adalah output hasil klasifikasinya ya, yaitu ada akurasinya tadi yang didapat sebelumnya, ini akurasi, precision, recall, F1 score-nya. Untuk yang bagian float dan non float, sini ada juga grafiknya. Lalu berikutnya setelah
mendapatkan data untuk CNN baseline, kemudian kita mencari differential evolutionnya ya, differential evolution. Penghitungannya juga sama seperti ya, eh, data yang dicari maksudnya juga sama seperti eh, baseline tadi ya, CNN baseline, tapi untuk differential evolution di sini ditambahkan juga gitu parameternya. Ditemukan di sini ada. Nah, segini ya hasilnya ya. Lanjut, lalu ada CNN ditambah dengan differential evolution ya, digabungkan keduanya. Didapatkan hasil akurasinya sini melakukan reportsnya, ditemukan hasil akurasinya dari keduanya adalah 0,93 ya, meningkat daya akurasinya. Jadi hasil evaluasi yang tadi dievaluasi dulu, terlihat ada peningkatan dari differential apa namanya, dari CNN baseline tadi ada peningkatan pada CNN dengan differential evolution. Jadi hasil akhirnya di sini walaupun tidak signifikan tapi tetap ada perubahan ya. Walaupun nah sini ya tidak signifikan tapi ada perbedaannya. Sini ada presisinya melemah jika digabungkan dengan divisional evolution gitu ya, CNN. Sedangkan dengan CNN baseline biasa itu nilainya lebih tinggi sedikit ya. Berikutnya untuk soal nomor 2, itu saya menggunakan dataset dari tentang bendungan ya, tentang bendungannya, ketinggian bendungan, ketinggian dan kedalamannya. Seperti sebelumnya juga, untuk soal nomor 2 ini kurang lebih sama dengan soal nomor 1 ya. Jadi tahap awal itu ngimport library-nya, mengambil data mounting dengan Google Drive saya. Tapi saya menggunakan datasetnya di sini adalah Excel ya, data di Excel. Saya meload datasetnya, ini hasil load dari data di Excelnya ya. Situ ada bulan dan tahunnya. Dari sini dari tahun 2012 hingga tahun 2017 ya. Ketinggian bendungannya kurang lebih sama ya. Berikutnya di sini ada processingnya, processing datanya. Nah, jadi jumlah data di sana ada 2190 ya data. Lalu di hasil analisanya ada apakah ada data kosong, tidak ada data yang kosong. Jadi semua datanya itu ada terisikan gitu ya. Jadi tidak ada data kosong pada penyimpanan di Excelnya ya gitu. Lalu visualisasikan data menjadi grafik ya. Sini ada visualisasi datanya di sini. Tinggi muka air setiap
tiap tahunnya naik dan turun ya sesuai dengan rotasi per per bulan gitu ya. uh, Akan naik permukaan air, nanti turun lagi jika pada bulan-bulan tertentu. Dari 2012 hingga 2017 Desember itu masuk ke 2018. Nah, di sini ada, kita akan melakukan split kronologis ini ya. Jadi melakukan trainingnya, training dan validasinya. Jadi total yang akan di split dulu di sini, yang digunakan untuk training dari 2190 data itu ada 1533, dan validasinya ada 328, sedangkan tesnya 329 ya. Dataset yang digunakan untuk training itu dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sedangkan validasinya dari 2016 hingga 2017, dan untuk tesnya 2017 hingga yang 2017 paling akhir. Lalu kita lakukan normalisasi datanya ya, jadi hasil normalisasinya gitu. Training range-nya dari 0,01 hingga 1,0 gitu ya. Lakukan sliding windows. Lalu memberikan juga model 1D untuk CNN-nya ya. Aku memberikan hyperparameter kepada baseline-nya, pada baseline CNN tadi. Sliding window untuk baseline-nya, lalu di sini ada training CNN baseline-nya. Hasil ini adalah hasil trainingnya, lalu ada penghitungan loss pada baseline-nya ya. Jadi untuk mengetahui hasil loss-nya, jadi bisa dilihat dari setiap hasil training dan validation baseline-nya itu semakin menurun ya. Untuk loss-nya pada setiap epoch ini ada, coba dilihat dulu kembali ke atas. Nah, nilainya ada yang naik, ada yang turun, tapi kebanyakan turun ya. Nilainya ada yang 0,009 gitu loss-nya, dan validation loss-nya ada 0,0011. Jadi berarti ada kemajuan di sini ya. Dari awalnya 0,06 gitu, dari trainingnya turun langsung ya hingga di bawah 0,01. Kemudian kita melakukan validasi pada baseline-nya. Hasil validasi untuk baseline-nya itu CNN baseline. Di sini ya bisa kelihatan. Lalu mencari pencarian untuk dimensional evolution ya, menggunakan hyperparameter gitu. Hyperparameternya seperti ini, untuk window-nya ada, dan min-max-nya bisa kelihatan, filter, kernel size, learning rate, dan drop.
lanjut, di sini ada fitness function juga ditambahkan sesuai permintaan tugas ya. Lalu dilakukan dimensional evaluation. Sini nilai yang didapat pada dimensional evaluation satu individu hingga sampai 5 ya, generasi 1 sampai 3. Bisa dilihat di sini angkanya naik dan turun ya. Sedangkan untuk validationnya tetap sama penggunaannya, yaitu seperti ini nilainya ya, nilai yang terbaik untuk validationnya dari generasi 1 hingga generasi 3. Lalu menggunakan hyperparameter yang didapatkan ya untuk pencarian yang terbaik ya. Jadi sini menggunakan window 20, filternya 61, ada kernel size-nya 5, learning rate-nya di sini ada 0,0011116, ada dropout-nya di sini 0,24 dan validation rate-nya ada 0,2. Lalu kita memperlihatkan kurva dari dimensional evolution-nya, di sini menurunnya untuk loss-nya setiap generasi dari generasi 1 hingga generasi 3. Lalu ada melakukan training pada untuk bagian finalnya, yaitu CNN dan dimensional evolution. Lalu dari hasil training kita evaluasi. Hasilnya seperti ini ya. Lalu nilai aktual dan prediksi digambarkan seperti ini. Bisa dilihat di sini ya, prediksinya nilai tinggi bendungannya lebih perkiraannya lebih tinggi ya daripada nilai aktualnya, sedangkan dari setiap testing dari data testingnya itu di bendungan itu tidak terlalu jauh beda ya dengan prediksinya gitu ya, cuma beberapa aja sini dari 60 hingga 61, sini ada 0, berapa gitu. Dan ini ada grafik hasil dari validasi dan trainingnya ya, bagian yang lossnya gitu. Makin menurun dari training, terlihat grafiknya semakin menurun, berarti makin bagus ya untuk training loss. Untuk validation di sini ada peningkatan dan turun kembali ya, untuk mungkin ada beberapa yang nilainya naik karena beda hasilnya gitu ya, ya tapi bisa dilihat sini masih terlihat nilainya stabil untuk di bawah 0,01, di bawah 0,1 ya gitu. Jadi artinya nilai untuk validation lossnya itu masih bagus gitu, tidak ada peningkatan yang signifikan. Lalu di sini ada perbandingan dari yang baseline dan CNN dengan tambahan dimensional evolution sini ya. Lalu berikutnya ada perbandingan parameter. Ini ada parameter terbaiknya ya. Ini dari baseline ini 24, sedangkan ya dimensional evolution-nya 20. Filternya 32, lalu yang satunya di sini ada 61. Dari kernel set 3 di sini ada yang 5. Sini learning site-nya ada dropout juga ya. Ringkasan hasil dari
untuk soal 2 ini adalah division hypermeter yang terbaik itu nilainya Windows 20, filternya 61 karena sesuai yang tadi ya. Situ ada baseline, perbandingan baseline-nya dengan dimensional evolution-nya ya. Jadi nilai terbaik pada RMSE-nya itu 6%, membaik sebesar 6% ya. Hampir 7% nilai. Mungkin sekian dari saya penjelasan tugasnya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.